Semua orang di dalam pesawat gak ada yang selamat. Halo guys, balik lagi di channel ini. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang kronologi kecelakaan Sukhoi di Gunung Salak. Jadi, pada tahun 2012, tepatnya Rabu 9 Mei, Indonesia sempat geger banget karena ada pesawat jatuh di Gunung Salak, Bogor. Pesawat itu Sukhoi Superjet 195, nomor registrasi RA97004. Ini bukan pesawat komersial biasa, tapi lagi penerbangan demonstrasi. Pesawat buatan Rusia tahun 2009 ini lagi pamer kemampuan buat calon pembeli yang ada di Indonesia. Rutenya simple, nggak jauh, berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, muter bentar terus balik lagi ke Halim. Harusnya penerbangan ini santai, tapi ternyata nggak sesantai itu. Di dalam pesawat ada total 45 orang, 37 penumpang, 6 awak, 2 petugas dari Sukhoi. Sekitar 30 menit setelah lepas landas atau kira-kira 36 nautical mil di selatan Jakarta, dekat Gunung Salak, pesawat ini hilang kontak. Itu terjadi antara pukul 14.21 sampai 14.33 waktu Indonesia Barat. Besok paginya, 10 Mei sekitar jam 9:15, puing-puingnya ditemukan oleh helikopter di lereng Gunung Salak. Ketinggiannya sekitar 5.300 kaki. Tanggal 11 Mei jam 14.00, tim penyelamat akhirnya sampai di lokasi dan menemukan 45 korban meninggal dunia. Semua orang di dalam pesawat gak ada yang selamat. Dan ini bagian yang bikin merinding. Sebelum tabrakan, pilotnya Alexander Yablonsov sempat komunikasi terakhir dengan Menara Jakarta Approach. Dia minta turun dari ketinggian 10.000 kaki ke 6.000 kaki. Waktu itu, kecepatan pesawat terdeteksi 290 knot, sekitar 537 km per jam. Itu sebenarnya cuma setengah dari kecepatan maksimumnya. Setelah itu, Menara minta pesawat belok ke kanan. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Pesawat itu tetap lurus, dan lurusnya itu ke arah Gunung Salak. 7 menit setelah permintaan belok kanan, Sukhoi hilang dari radar. Petugas sempat panggil berkali-kali. Calling Romeo Alpha 3601. 3 kali dipanggil, tapi nggak ada respon. 4 jam kemudian, pesawat resmi dinyatakan hilang. 38 detik yang terabaikan. Dari hasil pembacaan black box oleh KNKT, terungkap sesuatu yang bikin banyak orang geleng-geleng. Sebelum tabrakan, pilot Yablonsov terdengar mengobrol dengan seorang pilot asal Indonesia yang ada di kokpit. Mereka lagi bahas keunggulan pesawat Sukhoi ini. Di saat yang sama, sistem pesawat sebenarnya udah kasih tahu peringatan bahaya. Ada alarm yang berbunyi, ada warning, tapi tetap diabaikan oleh pilotnya. Kopilot Alexander Kochekov bahkan sempat nanya soal cuaca, tapi fokus pilot utama kayak terpecah. Yang lebih bikin shock, Yablonsov cuma punya waktu 38 detik untuk menghindari gunung di depannya. 7 detik sebelum tabrakan, muncul peringatan suara. Landing gear not down. Alarm berbunyi sampai 6 kali, tapi pilot mengira itu error. Mungkin karena masalah database kontur gunung. Dia pikir sistemnya yang salah. Akhirnya alarm dimatikan. 2 detik kemudian, pesawat menghantam dinding Gunung Salak. Hancur. Kata terakhir yang terekam cuma maybe database. Saat tim evakuasi pertama kali lihat, puingnya pada tanggal 10 Mei pagi. Kabut masih tebal di Gunung Salak. Tim pencari dari udara sudah muter-muter sejak subuh. Harapan masih ada waktu itu. Masih ada kemungkinan pesawat mendarat darurat. Masih ada kemungkinan korban selamat. Lalu sekitar pukul 9:15 dari udara terlihat sesuatu di tebing. Bukan badan pesawat utuh, bukan bentuk yang bisa dikenali. Yang terlihat itu serpihan, potongan logam, warna putih merah menempel di dinding gunung yang curam. Di situ semua orang di helikopter sebenarnya sudah paham, ini bukan lagi misi mencari.
Ini misi evakuasi, dan medannya ekstrim bukan main. Gunung Salak itu terkenal ekstrim, jalurnya yang licin, curam, dan sering ketutup kabut. Bahkan pendaki berpengalaman pun nggak sembarangan naik ke sana. Tim SAR harus turun lewat jalur yang belum tentu aman. Ada bagian yang harus dituruni pakai tali, ada yang harus buka jalur dulu. Mereka bawa perlengkapan evakuasi, kantong jenazah, alat komunikasi, logistik, dan semuanya itu naik turun tebing. Tanggal 11 Mei, sekitar pukul 14.00, tim akhirnya benar-benar sampai ke titik jatuhnya. Dan kondisinya, pesawat hancur menghantam tebing, pecah, menyebar, gak ada bagian besar yang utuh. Puing menempel di dinding gunung dengan sudut hampir vertikal. Itu bukan lokasi yang bisa berdiri dengan santai. Itu lokasi yang bikin lo harus hati-hati setiap melangkah. Evakuasi ini nggak bisa langsung selesai dalam sehari. Jenazah diturunkan satu persatu. Dimasukkan ke kantong, diikat, diturunkan pakai tali dari tebing. Dari titik kumpul baru diangkat pakai helikopter ke Jakarta. Cuaca beberapa kali menghambat. Kabut datang tiba-tiba, helikopter harus mundur, tim di bawah harus menunggu, semua dilakukan pelan-pelan. Karena kondisi medan bisa berbahaya kapan saja. Di Jakarta, Rumah Sakit Polri Kramat Jati jadi pusat identifikasi. Tim forensik kerja terus, karena banyak korban harus diidentifikasi lewat DNA, data gigi, dan sidik jari. Prosesnya nggak cepat, cukup memakan waktu yang lama. Tapi akhirnya, semua 45 korban berhasil dievakuasi dan diidentifikasi. Orang sering bahas 38 detik sebelum tabrakan, tapi jarang yang bahas hari-hari setelahnya. Hari ketika tim penyelamat naik gunung bukan buat menyelamatkan yang hidup, tapi memastikan yang sudah pergi bisa kembali ke keluarganya. Dan itu juga bagian penting dari cerita ini. Setelah kejadian ini, Rusia minta supaya kotak hitam dibawa ke Moskow buat diselidiki di sana. Wajar sih, karena Sukhoi ini jadi kebanggaan industri penerbangan Rusia. Tapi ketua KNKT waktu itu, Tatang Kurniadi, menolak. Akhirnya pihak Rusia setuju dan mereka mengirimkan tim ke Jakarta buat investigasi bareng. Hasil akhir menunjukkan bahwa faktor manusia jadi penyebab utama. Pilot terlalu percaya kalau sistemnya salah, padahal gunungnya yang nyatanya ada di depan mata. Tragedi Sukhoi di Gunung Salak ini bukan cerita tentang pesawat canggih yang gagal terbang. Bukan juga cuma soal teknologi Rusia. Ini cerita tentang keputusan yang diambil dalam waktu hitungan detik. Tentang 38 detik yang sebenarnya cukup kalau disadari. Tentang alarm yang berbunyi tapi dianggap salah. Tentang rasa yakin yang ternyata keliru. Dan akhirnya 45 orang harus bayar mahal. Di sisi lain, ada tim yang naik turun gunung bukan buat menyelamatkan, tapi buat memastikan semuanya bisa kembali ke keluarga masing-masing. Itu bagian yang sering kita lupa. Kita sering fokus ke suara duar saat tabrakan, tapi jarang fokus ke sunyinya hari-hari setelahnya. Sampai hari ini, tragedi ini masih jadi pengingat. Teknologi secanggih apapun, kalau manusia lengah, tetap bisa jatuh. Dan kadang bencana itu bukan datang karena nggak ada peringatan, tapi karena peringatan nggak dipercaya. Mungkin sekian dari pembahasan tragedi kecelakaan pesawat Sukhoi yang menabrak Gunung Salak. Like dan subscribe kalau kalian suka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.